Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya di sini selaku pengajar kelas 12 TKJ. Nama saya Bagus Arya Yudantomo. Saya akan membawakan materi administrasi sistem jaringan. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita harus berdoa untuk mengawali materi hari ini. Dan berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Halo teman-teman, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Saya. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah baik-baik saja semuanya? Alhamdulillah baik. Apakah siap untuk mengikuti materi untuk hari ini? Bisa. Ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materi administrasi sistem jaringan yang pertama. Nah, ini dia. Apa itu administrasi sistem jaringan? Administrasi sistem jaringan adalah ilmu yang mempelajari tentang mengatur, mengkonfigurasi, dan memanajemen jaringan, beserta layanan-layanan jaringan menggunakan sistem operasi khusus jaringan. Pada umumnya, administrasi sistem jaringan ini ditangani oleh komputer server dengan banyak layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi file, printer sharing, DNS, HTTP service, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini, kontrol panel hosting. Apa itu kontrol panel hosting? Kontrol panel hosting adalah kependekan dari cPanel hosting, sebuah aplikasi web yang digunakan untuk melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Kontrol panel hosting dipasang pada komputer server hosting yang berfungsi membantu Anda dalam mengelola file, domain, database, dan banyak lagi. Nah, ini dia, fungsi kontrol panel hosting atau cPanel. Apa saja fungsi kontrol panel hosting? Nah, yang pertama adalah manajemen file. Upload, download file ke server web hosting. Lalu yang kedua adalah manajemen database server, konfigurasi MySQL, MariaDB dengan aplikasi PHP MyAdmin. Pastinya kita sudah nggak asing lagi ya dengan PHP MyAdmin atau MySQL. Biasanya dalam aplikasi exam itu. Manajemen domain dan subdomain, konfigurasi nama domain jika diperlukan. Lalu menginstal software berbasis web, software seperti WordPress, Joomla, dan lain-lain dapat diinstal secara cepat. Nah, yang di sini dimaksud itu yaitu domain-domain yang didapat tanpa melalui sebuah aplikasi. Tapi mereka aplikasinya berbasis web atau yang bisa kita akses langsung melalui search engine atau langsung ke biasanya kalian cari lewat apa itu bisa. Ya, jadi nggak perlu aplikasi khusus di komputer kalian. Lalu manajemen email menggunakan domain sendiri, pengaturan MX, dan lain-lain. Tergantung dari semua email yang digunakan masing-masing. Mungkin ada Yahoo, ada Gmail, ada Rocketmail, ada apa-apalah, banyak itu. Lalu yang berikutnya manajemen security, mengamankan aplikasi Anda dari serangan hacker, pengaturan SSL, dan lain-lain. Dan dari suntikan-suntikan virus melalui jaringan internet, seperti yang saya alami kemarin, saya mendapati virus ransom di komputer saya ya, di laptop saya kemarin, ya alhamdulillah sudah dibetulkan, tapi juga harus mengorbankan banyak data, di situ data penting dan lain-lain, nah itu penting juga itu. Lalu manajemen backup, nah ini backup aplikasi penting secara terjadwal, karena aplikasi tersebut itu akan dapat diketahui aman tidaknya ketika kita waktu membackup sebuah aplikasi, jadi di situ bisa tahu web kita itu diserang atau tidak, seperti itu sebenarnya. Lalu yang berikutnya, 5 aplikasi kontrol panel hosting. Nah ini yang pertama Plex adalah cPanel hosting yang mirip dengan cPanel. cPanel itu aplikasinya sebenarnya. Plex memungkinkan Anda untuk mengelola akun hosting Anda melalui antarmuka berbasis web. Anda dapat menginstal kontrol panel ini di dalam VPS atau dedicated server atau server yang kalian pakai. Kalau kalian di server Indonesia, server Rusia, atau server Kazakhstan mungkin, atau server Inggris, atau kayak server mana itu terserah.
ISP config adalah kontrol panel source gratis multibahasa yang dimungkinkan Anda untuk mengelola beberapa server di bawah satu kontrol panel. Jadi cukup pakai satu kontrol panel tanpa butuh yang lain-lain. ISP-config berlisensi di bawah lisensi BSD. Kontrol panel open source ini juga mampu mengelola FTP, SQL, bind DNS, database, dan virtual server. Lalu yang berikutnya adalah cPanel, adalah kontrol panel hosting yang disediakan secara gratis juga dan sangat mudah digunakan pada kontrol panel web hosting kelas enterprise seperti Linux, Unix, macOS, dan Microsoft Windows. Jadi tergantung kalian pakai apa, di situ pakai cPanel sudah cukup atau sudah mumpuni dan sudah bisa. Lalu yang berikutnya adalah webmin, merupakan kontrol panel hosting yang powerful dan sangat fungsional. Kenapa dikatakan powerful? Di sini dia aman. Aman di situ berarti dia sistem keamanannya bagus ya. Jadi tidak mudah dibobol atau tidak mudah dimasuki hacker atau apapun lah. Software yang dirancang untuk platform Unix dan Linux dengan cara yang sederhana. Webmin cukup mampu untuk mengelola berbagai komponen lingkungan server berbasis web. Kenapa di situ memakai Unix dan Linux? Karena dari sistem OS-nya sendiri, Linux dan Unix itu juga sudah amat sangat kuat sebenarnya seperti itu. Lalu berikutnya pengertian kontrol panel hosting. Nah, kembali lagi, kenapa kontrol panel hosting pengertiannya saya taruh di belakangnya? Karena kontrol panel hosting atau domain-domain tersebut itu semuanya adalah produk. Produk yang nantinya kita akan pakai ketika kita launching sebuah website. Nah, di sini kontrol panel hosting adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi manajemen file, database, domain, security, dan banyak lagi. Setelah Anda memutuskan menyewa hosting, nah ini dia, hosting itu sewa. Hosting itu seperti kita jualan. Kamu punya motor, disewa berapa hari, sehari berapa, 1 tahun berapa, 1 bulan berapa, seperti itu. Perusahaan hosting akan memberikan layanan berupa hak akses untuk mengelola lebih lanjut seluruh layanan secara mandiri melalui kontrol panel hosting, seperti itu. Lalu yang berikutnya, pengertian ekstensi domain. Ekstensi domain adalah akhiran suffix dari domain atau URL Uniform Source Locator, suatu website. Banyak jenis-jenis ekstensi domain yang dapat kalian pilih, salah satunya ekstensi domain yang paling terkenal yaitu .com. .com itu udah di setiap website itu hampir semuanya pakai .com karena dia worldwide sih. Ya, selamat bergabung Mbak Rahmani Nurul ya. Langsung aja ngikuti ini materi yang saya bawakan. Nama domain dan ekstensi domain dapat kita beli, seperti tadi saya bilang, domain itu sewa atau beli. Bisa kita beli lifetime atau bisa kita sewa per tahun atau per bulan. Nah ini lagi, di perusahaan layanan jasa hosting dan domain yang banyak di Indonesia, silakan eksplor beberapa perusahaan ini yang saya tulis di bawah itu yang menawarkan domain murah. Di antaranya ada Niaga Hoster, Exabyte, Jagoan Hosting, lalu Domainnesia itu di situ semua murah-murah. Kisaran antara 125-an ribu sampai tergantung sewa sih sebenarnya seperti itu harganya. Nah, saat Anda akan membeli nama domain, kalian dihadapkan pada pilihan ekstensi domain yang dapat dipilih sesuai harga dan jenis-jenis ekstensinya. Ekstensi domain generic top level domain atau disingkat GTLD, ekstensi domain generic atau umum untuk dipakai sebagai akhiran dari nama domain yang kalian pilih. Ya tadi seperti .com, dan ini seperti yang saya tulis di bawah. Ini ada .com, digunakan untuk keperluan nama domain bersifat komersial dan umum. Di sini saya kasih contoh www.bagusaryo.com. Nah, ini harga ekstensi kisaran 125.000 per tahun. Itu nanti beli lifetime-nya juga bisa. Jadi lifetime itu seumur hidup. Jadi kalian mau pakai domain tersebut seumur hidup atau nanti setiap tahunnya domain itu pasti ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Seperti itu di dalamnya, ada upgrade. Mungkin ada domain yang upgradable, saya kurang tahu seperti itu. Lalu ada lagi .org digunakan untuk keperluan nama domain bersifat organisasi, seperti contohnya BMKG, seperti contohnya sebuah organisasi seperti Greenpeace atau apapun itu belakangnya pasti memakai .org. Lalu .net digunakan untuk keperluan nama domain bersifat usaha jasa internet, seperti pemasaran via internet atau penjualan sebuah produk via internet.
Itu belakangnya pasti .net. Seperti web-web film, di sana pasti ada pasang banyak iklan, banyak web film yang dulu itu masih pakai .net dan sekarang hilang menjadi kode aja, seperti angka-angka aja itu. Lalu ada .edu, digunakan untuk nama domain bersifat pendidikan atau sekolah umum. Di situ isinya materi-materi atau untuk upload tugas, mungkin seperti kalau di kelas kuliah seperti pakai Moodle, mungkin kalau di SMA saya kurang tahu ya pakai apa kalau daring. Lalu .info, digunakan untuk keperluan nama domain bersifat kegiatan informasi seperti BMKG, dia menginformasikan cuaca hari ini cerah dan lain-lain, atau gempa di mana. Terus lalu ada lagi dari Disnaker seperti disnaker.locker.info seperti itu. Itu biasanya bisa. Kita bikin ekstensi domain itu juga bisa, jadi nggak harus itu aja. Lalu .gov itu digunakan untuk nama domain yang bergerak di bidang pemerintahan. .gov sendiri diambil dari kata government, yang berarti pemerintahan. Jadi diambil 3 huruf depannya aja, yaitu GOV. Lalu yang berikutnya ada .mil, digunakan untuk nama domain bidang militer, seperti kemiliteran yang pakai ini di Indonesia masih Kopassus saja, atau pasukan khususnya milik Indonesia itu sudah pakai ini. Tapi kalau kelas Rusia seperti kelas Rusia, Korea, lalu Inggris, dia sudah pakai .mil. Itu sebenarnya untuk cywar atau perang psikis melalui website. Jadi setiap negara itu ada tim cybernya sendiri-sendiri. Jadi untuk perang melalui website dari dunia internetnya itu ada. Atau mungkin saling comot data atau gimana itu bisa. Lalu berikutnya ekstensi domain top level domain atau yang kita singkat TLD di Indonesia. Selain terdapat domain TLD, kalian juga bisa menggunakan top level domain Indonesia. Negara Indonesia mengelola semua ekstensi domain di bawah organisasi bernama Pandi. Seperti nama teman ngopi saya ya, Pandi. Pengelola nama domain Internet Indonesia. Nah ini, jadi semua itu harus masuk ke sini. Dan lalu semua ekstensi domain yang dikelola Pandi, ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Kalian perlu memenuhi persyaratan tertentu sebelum memiliki beberapa ekstensi domain seperti KTP, 1, surat izin usaha, mungkin dan sebagainya itu isinya seperti mungkin surat rekomendasi atau surat apa atau NPWP atau apa, itu mungkin penting juga. Karena di Indonesia ya tahu sendirilah, semua itu harus melalui sistem administrasi yang amat sangat ketat karena SDM juga. Jadi kita untuk menyaring sebuah apa ya, maksudnya jangan sampai website ini nanti digunakan untuk yang tidak-tidak. Jadi kita bisa memantaunya lebih mudah seperti itu. Lalu berikutnya, maaf, ada beberapa contoh TLD yang umum kalian jumpai saat melakukan browsing di internet, yaitu .co.id, ini milik Indonesia sendiri, yang dikelola oleh Niaga Hoster tadi yang pertama. Digunakan untuk keperluan nama domain di Indonesia bersifat umum dan komersial. Jadi contoh ini seperti ini, niagahoster.co.id, harga ekstensi .co.id kisaran 275.000 per tahun. Kenapa kok lebih mahal? Karena gini, kalau .com itu kan jangkauannya worldwide nih, seluruh dunia. Jadi dia ambil untung sedikit pun yang pakai seluruh dunia otomatis kan tetap untung banyak di situ. Jadi kalau .co.id ambil 275.000 per tahun, itu kalau saya ngomong itu amat sangat murah untuk sebuah domain. Lalu .ac.id ini digunakan di bidang akademi atau seperti perguruan tinggi. Lalu ada .or.id, .or.id digunakan untuk keperluan nama domain Indonesia khusus organisasi seperti organisasi Pemuda Pancasila mungkin. Lalu ada lagi organisasi apa ya, banyak sekali organisasi di Indonesia itu sampai nggak kehitung. Lalu ada .sch.id itu digunakan untuk nama sekolahan atau SMA, SMP, SD seperti itu. Tapi masih banyak yang pakai .com juga karena lebih mudah dan murah. Sebenarnya karena pengadaan aja, sebenarnya nggak mau ribet seperti itu. Mungkin ngurus administratifnya. Lalu .go.id digunakan untuk pemerintahan Indonesia juga. Di Indonesia itu pakai .go.id. .go.id di Indonesia dipakai 2 huruf depannya aja. Jadi cuma pakai .go.id, ID melambangkan Indonesia. Jadi itu singkatan aja sebenarnya. Lalu next, memilih ekstensi domain dan nama domain. Sebelum memilih nama domain, coba pertimbangkan hal berikut. Nama branding, merek web yang akan dibangun. Nah, di sini kalian harus pakai nama brand yang mudah diingat. Jadi seperti mungkin
seperti yang di contoh ini kan saya tuliskan www jual baju murah Lampung. Sebenarnya kan masih banyak seperti baju murah Tulungagung. Nah, itu bisa. Jadi biar apa? Ketika kita mencari atau kita mengingat-ingat itu lebih mudah. Maaf ya kalau sedikit noise di luar, sedikit ramai. Lalu yang kedua, buat nama domain sependek mungkin. Jangan menggunakan nama domain yang susah diingat. Nah, itu. Karena apa? Karena kalau nama domain susah diingat, misalnya ini nih, misalnya gini, www.toko elektronik Surya Jaya Intan Cemerlang Megah Abadi Sukses Selalu.com. Nah, itu kepanjangan. Jadi dia mau searching aja udah bingung. Di situ kata kuncinya kan terlalu banyak di dalam nama domain itu tadi. Lalu next, nah ini dia. Tentukan ekstensi domain sesuai tujuan. Jadi kamu pengen pakai ekstensi yang apa? Di situ kamu pengen bawa apa? Seperti itu sekolahan atau pemerintahan atau akademis atau organisasi, itu tadi kan saya sebutkan. Lalu ada harga domain, karena domain digunakan sebagai branding sebuah perusahaan atau usaha atau kegiatan tertentu, maka cek harga domain sewaktu order dan perpanjang domain. Jika promo diskon, biasanya harga domain menjadi lebih murah. Jangan sampai kaget kalau misalnya harga berbeda. Biasanya penyedia domain dan hosting terbaik akan memberikan harga order dan perpanjangan sesuai semestinya atau secara transparan. Karena nggak mungkin kalau kalian waktu beli domain hari ini misal 200.000, tahu-tahu pas ada promo, waduh, kok domainnya tinggal 100.000. Nah, itu kalau perusahaan yang besar atau perusahaan hosting terbaik pasti akan memberikan hal-hal yang secara transparan. Mungkin kita ada nanti paket bundling atau gimana, bayar untuk domain 3 tahun kita bayar setahun atau gimana, itu bisa. Lalu berikutnya ada riset kata kunci domain. Nama domain menjadi faktor penting ketika branding dikenal oleh Google. Kita mencari baju murah di Lampung melalui Google, yang diharapkan adalah web kita muncul di nomor 1 di pencarian itu tadi. Oleh sebab itu, riset kata kunci domain juga penting. Kata-kata apa saja yang paling banyak dicari orang saat mencari baju murah, sehingga kita dapat membranding nama domain menjadi mudah ditemukan di Google. Seperti contoh seperti ini. Di Tulungagung kan banyak nih, seperti kayak orang jual baju. Kayak di stasiun tuh ada JC Store itu. Ya di situ kan hashtag dari JC Store itu atau kata kunci tadi atau hashtag itu bahasa anak Instagram atau Twitter aja ya. Kalau di Google itu biasanya dicari grosir baju murah, atau kalau enggak gitu baju murah Tulungagung. Nah seperti itu nanti akan keluar secara otomatis, pasti langsung di atas atau rate-nya tertinggi. Lalu berikutnya, kita ternyata sudah masuk di materi yang terakhir ya, ini untuk kontrol marel hosting. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Halo teman-teman? Mungkin belum ada, Pak. Mungkin belum ada, oke. Dan mungkin materi akan saya akhiri di sini. Semoga kita bisa cepat bertemu di lain waktu pelajaran luring atau tatap muka. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga semangat selalu untuk belajarnya. Meskipun kita dalam keadaan pandemi, kita harus siap menghadapinya, harus siap menghadapinya dan harus sehat terus pokoknya lah. Kita jaga olahraga, jaga pola makan dan lain-lain. Ya, materi hari ini atau pelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.